Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Anak-anak, banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Sumber daya energi banyak dimanfaatkan manusia. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Anak-anak, gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Oke anak-anak, contoh lain yaitu pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi bagi manusia adalah penggunaan briket batu bara. Briket batu bara diperoleh dari pengolahan bahan yang terdiri dari batu bara, serbuk kayu keras, tanah liat, tepung tapioka, dan kapur. Briket dibuat dengan menekan dan mengeringkan campuran bahan tersebut menjadi blok yang keras. Briket batu bara berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan untuk memasak dan industri. Oke anak-anak, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat berlimpah dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alam masing-masing. Anak-anak, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali meskipun telah digunakan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak bisa dihasilkan kembali setelah digunakan. Anak-anak, sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis jika kita dapat mengelola dengan baik. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui memiliki jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain hasil pertanian, hasil hutan, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Oke anak-anak, berikut ini adalah tabel dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hasil pertanian contohnya yaitu ada padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil perkebunan yaitu kopi, teh, kakao, karet, tebu, dan kelapa sawit. Lalu hasil hutan yaitu ada jati, ada mahoni, ada damar, dan rotan. Kemudian hasil peternakan, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada itik, dan burung puyuh. Lalu hasil perikanan, ada ikan bandeng, ikan lele, ikan nila, udang, gurame, dan mujair. Oke anak-anak, berikutnya yaitu tabel contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ada sumber daya alam bukan logam atau organik, terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Lalu sumber daya alam logam terdiri dari nikel, emas,
perak, timah, pasir besi, mangan, bauksit, dan tembaga. Lalu sumber daya alam untuk industri, terdiri dari belerang, fosfat, gemping, yodium, intan, asbes, kaolin, marmer, dan pasir kuarsa. Anak-anak, persebaran sumber daya alam yang ada di negara kita tidaklah merata, baik jumlah maupun jenisnya. Oke anak-anak, mari kita amati peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, kalian dapat amati peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui berikut ini. Oke, kita ambil contoh di sini, wilayah persebaran penghasil kelapa. Kalian perhatikan tanda lingkaran merah. Lalu, wilayah penghasil sawit. Kemudian wilayah penghasil cengkeh, wilayah persebaran penghasil ikan tuna, wilayah persebaran penghasil jagung, wilayah persebaran penghasil rumput laut, dan wilayah persebaran penghasil kopi. Nah, itu adalah contoh wilayah-wilayah persebaran penghasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berikutnya yaitu peta persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalian amati peta berikut ini. Oke anak-anak, kita ambil satu contoh daerah yang menghasilkan beberapa jenis sumber daya alam. Kita ambil satu contoh yaitu daerah Bontang. Bontang menghasilkan beberapa jenis sumber daya alam yaitu ada gas alam, ada emas dan perak, kemudian ada intan, dan bauksit. Nah, anak-anak, setiap wilayah berbeda penghasilan sumber daya alamnya. Jadi, tidak merata. Oke anak-anak, kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Apa itu maksudnya? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Anak-anak, untuk berikutnya, kalian akan belajar membuat peta pikiran berdasarkan informasi dari bacaan. Oke, kalian simak bacaan berikut ini. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan, dan hasil pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, dari teks sumber daya alam sebagai modal pembangunan, kalian bisa lengkapi peta pikiran berikut ini. Kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Oke anak-anak,
Berikutnya, kalian akan mempelajari tentang melakukan wawancara tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang wawancara. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk tujuan mendapatkan informasi. Pewawancara adalah orang yang membutuhkan informasi, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama yaitu menentukan topik wawancara, lalu menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan, kemudian menyusun daftar pertanyaan, lalu menyiapkan peralatan dalam berwawancara seperti alat tulis atau alat perekam, kemudian menghubungi narasumber yang akan diwawancarai, lalu mewawancarai narasumber menggunakan bahasa yang baik, jelas dan sopan. Kemudian menulis hasil wawancara. Setelah menulis hasil wawancara, berikutnya yaitu menulis laporan hasil wawancara. Selanjutnya, kalian mendiskusikan hasil wawancara tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.